Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah mudahkan kita semuanya untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Itu semata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya kita bisa menjalankan kebaikan demi kebaikan. Kebaikan detik ini adalah kita mentadabburi, menelaah ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya kita adakan tarawih berjamaah bersama keluarga kita, tadarus dan sebagainya. Bedah kitab kuning Firihab Al-Usul Al-Ishrin. Ini pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang kedua kemarin kita sudah mengawali prinsip yang pertama. Kita kemarin baca ada dua inspirasi dari prinsip yang pertama ini. Jadi sistematika kitab kuning ini dalam setiap prinsip itu dibahas ahdaful asli, yaitu tujuan-tujuan dari prinsip. Prinsip pertama itu tujuannya apa sih kita mendalaminya. Ada juga ma'anil mufradat, kosakata. Penulis juga mencantumkan beberapa arti dari kosakata. Yang malam ini kita juga akan melanjutkan mashtamala alaihi al-asl. Prinsip itu yang pertama kita mereview singkat saja bahwa Islam yang pertama, inspirasi dari prinsip yang pertama ini adalah Islam itu memiliki ciri khas dan karakteristik yang saling terkait, yang sempurna, yang satu kesatuan, yang menjadi yang mengatur seluruh lini kehidupan umat manusia. Pekan lalu kita kasih contoh, ya, Islam tidak hanya berbicara tentang akidah, ibadah, akhlak saja, tapi Islam juga berbicara tentang toharoh, bersuci, cuci tangan, ya. Cuci tangan sebelum makan, cuci tangan sebelum wudhu, cuci tangan, cuci kaki sebelum kita tidur, ya. Saat bersin bagaimana, saat menguap bagaimana, gitu ya. Itu semuanya dibahas dalam bab toharah, bab bersuci, yang dalam kitab-kitab fikih itu dicantumkan di bab pertama sebelum pembahasan ibadah-ibadah yang lain. Dan hari ini dunia barat itu baru belajar tentang adab-adab tersebut, dan mereka mengakui bahwa cara-cara untuk menghindari, mengantisipasi ya, wabah COVID-19 ini adalah dari ajaran Islam. Itu inspirasi yang pertama dari prinsip yang pertama. Jadi prinsip pertama, penulis buku ini, Syekh Muhammad Sa'id Mursi, memberi judul Al-Islam Manhajul Hayatin. Islam adalah sistem kehidupan yang konvensi. Nah, yang kedua, yang ini kita akan bahas, yaitu inspirasi dari prinsip yang pertama ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 177.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was-sa'ilina wa fil riqab wa qama as-salata wa ata az-zakata wa yufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hina al-ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Surat Al-Baqarah ayat 177. Al-Ustaz Said Qutb rahimahullah ya menafsiri menelaah ayat ini bahwa ayat ini itu berbicara tentang syumuliyatul Islam, Islam yang sempurna, Islam yang komprehensif, mengatur seluruh kehidupan. Bahwa al-bir ya bukan bir ya, tapi al-birru, al-bir, kebaikan itu adalah tidak sekedar ritual menghadapkan muka kita dalam ibadah ya. Tapi al-bir, kebajikan dalam agama kita itu di sini detail disebutkan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi. Nah, ini 5 rukun iman disebutkan di sini secara kesatuan. Ya. Iman terhadap takdir itu di ayat yang lainnya, atau di hadis Rasulullah itu banyak iman terhadap takdir. Nah, itu berarti dimensi akidah, keimanan. Tetapi al-birru, kebajikan itu juga ada dimensi sosial. Wa atal mala ala hubbihi, yaitu memberikan harta yang dicintainya kepada dawil kurba, kerabat, wal yatama, yatim, wal masakin, fakir miskin, ibnu sabil, wasain yang minta-minta, wafir riqab, dan juga harta itu digunakan untuk memerdekakan budak. Nah, ini dimensi sosial ya, kemasyarakatan. Bagaimana ajaran agama kita itu memotivasi umatnya untuk peduli dengan sesama. Prioritasnya adalah kerabat kita, yaitu orang yang punya hubungan darah dengan kita. Baru yatim, fakir miskin, orang yang dalam perjalanan, ibnu sabil, orang yang minta-minta, bahkan juga memerdekakan budak. Nah, kondisi wabah corona seperti sekarang ini yang membuat dampak yang demikian banyak ya terhadap masyarakat. Nah, ayat ini sebenarnya motivasi kita untuk kepedulian. Nah, dimensi akidah sudah disebutkan, dimensi sosial sudah disebutkan, dimensi ubudiyah, wa qamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra, yaitu mendirikan salat. Ini dimensi ibadah yang ritual mahdhah. Bahkan ibadah salat itu memang ibadah yang sangat hubungan yang sangat dekat manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ataz zakah ini kembali ibadah ibadah sosial, bahwa ajaran agama kita juga mengajarkan kepedulian terhadap sesama adalah ibadah maliyah, mengeluarkan zakat. Wal mufuna bi ahdihim, termasuk juga menepati janji. Ini untuk individu, untuk siapapun menepati janji ya. Menepati janji bagi pejabat, bagaimana janji jabatan itu juga ditunaikan. Bagi kita rakyat kalau berjanji ditunaikan. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra. Nah, ini taujih rabbani, bimbingan Allah SWT untuk kita semuanya menghadapi musibah sekarang ini, yaitu agar kita sabar, tegar, tangguh ya menghadapi al-ba'sa wad dharra ya, kesempitan hidup, kesulitan
uh, ekonomi, ya. Wahin al-ba's, dalam peperangan ini butuh kesabaran. Wa ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi Sayyid Qutb rahimahullah ketika menafsiri ayat ini itu menjelaskan bahwa bukti Islam itu universal, komprehensif, lengkap adalah Allah sebutkan dalam satu kesatuan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 177, bahwa al-birru, kebajikan itu melingkupi dimensi akidah, tauhid, dimensi ibadah, sholat, zakat, dimensi sosial, yaitu menunaikan ibadah harta, peduli dengan kerabat, orang yang punya hubungan darah dengan kita, dan tetangga, orang fakir miskin, yatim, ya, ibu sabil, juga termasuk juga hubungan kepemimpinan, yaitu menunaikan janji setia. Termasuk juga saat kita dalam kondisi sulit, bimbingan Allah adalah agar kita tegar, sabar. Inilah prinsip-prinsip Islam yang universal, mengatur segala seluruh kehidupan manusia, yang saling terkait. Ya. Tidak bisa kita mengambil hanya sisi ubudiyahnya saja atau akidahnya saja, meninggalkan sosial, meninggalkan ibadah harta. Satu-satu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inspirasi yang ketiga, ya, dalil-dalil bahwa Islam itu ajaran yang universal, yang komprehensif, yang menyeluruh adalah dari Al-Quran. Ya. Ini inspirasi yang ketiga. Apa dalilnya? Dalil dari Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Wa nazzalna, dan kami telah menurunkan, 'alaika, kepada engkau wahai Muhammad, al-kitaba, Al-Quran, tibyanan. Nah ini, tibyanan, yaitu fungsinya adalah menjelaskan. Fungsinya adalah menerjemahkan dari firman Allah SWT untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan segala sesuatu. Jadi dalam Al-Quran semuanya diatur, semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan, "Law dha'a minni iqalu ba'ir lawajadtuhu fi kitabillah." Ini ungkapan yang sekilas tidak ada kaitannya dengan Al-Quran, tetapi menarik. Kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sekiranya ikat onta itu hilang dari saya, lawajadtuhu fi kitabillah, pasti saya temukan ikatan onta itu di kitab Allah SWT, di Al-Quran. Itu luar biasa ungkapan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, keimanan beliau terhadap Jumuliyatul Islam atau sempurnanya Al-Quran, bahwa semua kehidupan manusia diatur dalam Al-Quran. Itu dalil yang pertama, ya, dari Al-Quran. Dalil yang kedua adalah surat Al-An'am ayat 38. Ma farratna fil kitabi min syai', ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak tinggalkan sedikit pun dari Al-Quran, dari Alkitab ini, syai' min syai', sesuatu pun. Jadi tidak ada yang tidak dibahas, tidak ada yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Apapun, ya. Teman-teman, Bapak Ibu tanya tentang tema apapun,
Islam ada jawabannya. Al-Quran memberikan jawabannya. Nah, penulis di sini membahas, menyodorkan ayat suci Al-Quran banyak sekali. Kutiba alaikumul qisas. Ya, ini terkait dengan ayat-ayat puasa itu menarik. Redaksinya itu sama dengan kewajiban hukum pidana, kewajiban hukum perang, gitu ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 178 Allah berfirman, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian qisas, pidana, hukum pidana, yaitu hukum qisas sepadan. Dalam Al-Baqarah juga 216 Allah berfirman, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berpuasa juga. Dan yang ayat familiar di bulan si Ramadan ini, Al-Baqarah 183, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, kalau ayat ini umat Islam itu sangat familiar. Padahal ayat tentang pidana, ayat tentang perintah berperang itu redaksinya sama persis. Kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumus syiyam. Tidak ada bedanya. Tapi kadang manusia mensikapinya berbeda atas kewajiban tersebut. Betul nggak? Nah, itu dalil-dalil dalam Al-Quran Karim. Dalil Al-Quran Karim. Nah, inspirasi yang keempat adalah dalil sempurnanya Islam dari hadis Rasulullah SAW. Penulis di sini menyuguhkan banyak hadis, ya. Di antaranya adalah Rasulullah SAW memerintahkan silaturahim, gitu ya. Ini hadis silaturahim juga familiar, terutama kalau Idul Fitri itu sering disampaikan. Siapa yang ingin panjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaklah silaturahim. Ya, halal bihalal. Ini hadis tentang halal bihalal, tentang silaturahim. Hadis Rasulullah tentang al-ihsan, berbuat baik. Kataballahul ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan umat Islam berbuat baik terhadap segala sesuatu. Wa inda dabahtum fa ahsinu dzibhata. Wahai umat Islam, ketika kalian menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Dipangkal lehernya biar cepat mati, tidak menyiksa. Bayangkan kalau orang yang tidak beragama, ya, di awal-awal virus corona ini, banyak video-video di Wuhan, Cina sana, bagaimana mereka itu orang yang memang tidak beragama, ya, mereka mengkonsumsi segala macam hewan dan cara membunuhnya sadis, disiksa. Oh, ngeri kita melihat videonya. Ada yang disetrum, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dikulitin hidup-hidup. Na'udzubillah. Ajaran Islam, Allah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal. Jika kalian menyembelih, fa'asinu dzibhata, sembelih dengan cara yang baik. Tajamkan pisau. Subhanallah. Berbuat baik pada hewan, tadi contohnya. Berbuat baik pada tetangga. Nah, hari-hari ini kita mempraktikkan anjuran Rasulullah, memberi makan orang yang berpuasa, tetangga kita, kiri kanan kita, depan belakang kita. Hadis Rasulullah tentang adaul amanat, menunaikan amanah. Nah, ini sebenarnya hari-hari ini adalah ujian bagi para pemimpin-pemimpin kita. Apakah kebijakannya dalam menanggulangi wabah ini betul-betul bekerja sesuai dengan amanah, bekerja ingin membantu meringankan rakyatnya. Sebenarnya sebagai muslim kita sudah dibimbing oleh ajaran agama kita. Nah, hadis Rasulullah juga banyak tentang larangan bohong. Nah, ini kalau kita menelaah tentang ini, kayaknya kita disindir terus nih oleh Islam. Larangan bohong. Ya. Muslim boleh jadi dia bisa mencuri, bisa. Boleh jadi dia bisa berzina, bisa. Tapi Muslim tidak mungkin berbohong. Antara bohong dan iman itu tidak pernah menyatu. Jadi ketika dia bohong,
itu dia sejatinya imannya sedang hilang, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Larangan al-ghish, menipu, larangan memutus silaturahim. Nah, ini terkait dengan dimensi sosial. Hadis Rasulullah banyak. Hadis Rasulullah juga imamatun nabi lil muslimin fi sholat. Ini Rasulullah jadi imam sholat, tetapi Rasulullah juga menjadi panglima perang di satu waktu. Jadi tidak ada pemisahan. Rasulullah itu jadi imam sholat, Rasulullah juga sebagai panglima perang, memimpin perang langsung. Nah, masih dalil tentang syumuliyatul Islam yang berasal dari hadis Rasulullah, yaitu dalam Islam disebutkan tentang hadis tentang kita memenuhi janji, memenuhi amanah, tidak berkhianat. Termasuk juga dalam Islam konsen untuk menerapkan tentang pidana, itu satu kesatuan. Jadi dianjurkan untuk menepati janji, menunaikan amanah. Tapi kalau tidak amanah, ya ada pidana juga. Kalau melanggar hukum, ya ada pidana. Itu satu kesatuan, gitu ya. Jadi kita dimotivasi dulu untuk menjalankan amanah tersebut. Ya, kalau memang nggak bisa, ya ada pidana. Karena memang ada urusan, ada kehidupan yang ada yang tidak bisa diatur oleh Al-Quran, tapi bisa diatur oleh kekuasaan. Dan ini adalah kekuasaan itu untuk menjalankan pidana. Jadi hukum pidana itu tidak bisa dipraktikkan individu per individu, tidak boleh, harus institusi pemerintah. Ya. Termasuk juga dalam hukum, dalam peradilan itu dijelaskan secara detail. Tetapi juga sisi lain, banyak hadis yang Rasulullah menceritakan bagaimana Rasulullah mumazahatul azwaj, itu bersendau-gurau dengan istri-istrinya, ya, main-main dengan keluarganya, dengan anak-anak, ya, cucunya. Nah, ini terkait dengan dimensi sosial. Jadi dimensi sosial itu ada yang sangat urgent, menyangkut hajat kehidupan umat manusia banyak, tapi juga ada yang privat, domestik. Ya, Rasulullah bercanda dengan istri-istrinya, Rasulullah main dengan anak-anaknya, cucu-cucunya. Itu dimensi sosial. Hadis itu disebutkan banyak sekali dalam hadis Rasulullah. Nah, yang kelima, dalil-dalil bahwa Islam itu universal, komprehensif adalah sejarah Islam, gitu. Sejarah Islam. Sejarah Islam ini ada yang unik, menunjukkan bahwa Islam itu universal. Apa? Para sahabat memakamkan Rasulullah SAW dan mendahulukan memilih pengganti beliau sebagai khalifah. Sekilas, ya, memakamkan jasad mulia Rasulullah itu adalah hal yang sangat penting, mendesak. Berapa lama sih? Kalau kita pikir nih, memakamkan jasad Rasulullah sih cepatlah ini. Tetapi justru para sahabat, mereka sepakat memilih pengganti Rasulullah. Karena dengan khalifah tersebut yang akan memimpin tata cara nanti mengurus jenazah Rasulullah. Kalau nggak ada khalifah, nanti semua punya pemikiran, punya pendapat, bisa berabi. Nah, itu menunjukkan bahwa memilih
khalifah itu hal yang urgent dalam agama. Mengurus kehidupan masyarakat, rakyat itu penting dalam masalah dalam agama. Lalu ini menunjukkan bahwa syumuliyatul Islam, sejarah yang diperhatikan oleh Khulafaur Rasyidin. Yang kedua juga sejarah Islam yang membuktikan bahwa Islam itu universal, sempurna. Para sahabat itu mereka menjalankan syiar-syiar, ritual-ritual agama. Tetapi mereka juga bersemangat untuk ekspansi dakwah, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Bahkan futuhat ataupun penaklukan negara-negara atau membebaskan umat manusia dari menyembah sesama manusia, menyembah materi, gitu ya, dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan Islam, itu di masa Khalifah Umar terutama, ya. Karena Khalifah Abu Bakar itu lebih khusus pada pembenahan internal, karena waktu itu ada harokatul irtidad, ada gerakan pemurtadan. Nah, setelah di zaman Khalifah sahabat itu umat Islam stabil, bersatu, tidak ada gangguan internal. Di zaman Khalifah yang kedua, Umar radhiyallahu anhu, itu ekspansinya luar biasa, sampai ke Yaman, ke Syam, ya, dan seterusnya. Jadi satu sisi mereka tetap menjalankan ritual syiar-syiar agama, gitu ya, tetapi mereka bersemangat untuk menyebarkan dakwah Islam, meneruskan misi perjuangan Rasulullah. Termasuk di situ adalah memerangi musuh. Termasuk juga bagaimana sahabat itu tetap menghiasi akhlak mulia terhadap diri mereka sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, bahkan akhlak mulia saat perang sekalipun, gitu ya. Etika berperang itu juga disebutkan dalam agama kita, gitu ya. Kalau saat berperang, gitu ya, saat berkecamuk perang, nggak boleh pepohonan itu dibumi hanguskan, ya. Nggak boleh hewan yang ternak yang bisa disembelih dimanfaatkan itu juga dirusak, bumi hanguskan, nggak boleh. Tempat-tempat ibadah nggak boleh diusik, gitu ya. Orang tua, perempuan, anak-anak nggak boleh mereka dibunuh. Nah, ini luar biasa menunjukkan Islam yang sempurna. Berbeda dengan perilaku barbar orang yang tidak beriman, ya. Ketika Islam diserbu di Irak, ya, pasukan Mongol itu, Irak itu genangan darah, sungai Furat itu berubah menjadi tinta hitam karena perpustakaan di bumi hanguskan, dicemplungkan di sungai di situ. Kalau dalam Islam enggak, itu dibiarkan. Nah, itu nilai dari prinsip yang pertama. Di pertemuan yang kedua kemarin memang kita sampaikan bahwa ada sekitar 40 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 43 inspirasi dari prinsip yang pertama ini. Itu dalil-dalilnya. Kita semakin paham, semakin bangga dengan ajaran Islam kita. Nah, inspirasi yang ke-7, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ke-7 ini penting.
yang keenam ya, bahwa prinsip ini itu membantah prinsip sekularisme. Sekularisme yang memisahkan agama dengan negara, agama dengan kehidupan dunia. Dengan prinsip ini itu terbantahkan. Kalau Eropa di zaman kegelapan atau bahkan mungkin sampai sekarang ini, mereka itu mengkafling dimensi kehidupan. Kalau mereka bilang, "Dak, malil kaisar li kaisar, wa malillah." Jadi kata mereka, ya, kalau untuk kaisar, kalau untuk penguasa, iya, biar mereka yang mengurusnya. Demikian juga kalau untuk rahib-rahib, untuk agama, biar mereka yang mengurusnya. Begitu. Ini berarti ada pemisahan agama dengan kehidupan. Demikian juga prinsip la siyasa fiddin wala din fi siyasa. Tidak ada politik dalam agama dan tidak ada agama dalam politik. Ini keliru, salah. Dan tadi contoh-contohnya sudah kita sampaikan bahwa siasat mengatur kehidupan masyarakat, rakyat, itu bagian dari agama. Cuma memang kalau kita sudah bilang politik, itu sekarang kesannya sudah negatif gitu ya. Padahal politik itu aslinya siasa. Siasa itu berarti kalau bahasa Indonesia sudah siasat, sudah mengindonesia siasat. Jadi siasat itu menurut Ibnu Taimiyah adalah bagaimana umat Islam memperhatikan urusan rakyatnya, umatnya, dan berkhidmat, melayani, membantu mereka, memajukan mereka. Itu asli dari definisi siasa politik. Cuma karena politik itu sudah terkontaminasi baik arti dan prakteknya, ya, sehingga pertama kali kita dengar politik ya terkesan negatif, padahal itu adalah istilah yang murni sebenarnya, yang bebas, yang tidak terkontaminasi. Ya, bahkan dalam Islam siasat itu dibimbing agar tidak menghalalkan segala cara. Nah, kadang orang bilang, jangan ngurusin politik lah. Nah, justru dengan pernyataan seperti itu mereka ingin berpolitik agar mereka tetap berkuasa. Umat Islam kenapa dijauhkan dari politik? Agar umat Islam tidak berkuasa. Ya, itu prinsip yang ke berapa tadi? Keenam, ya. Bahwa inspirasi dari prinsip yang pertama, inspirasi yang keenam, bahwa prinsip yang pertama ini membantah ajaran sekularisme, ya. Dan sekularisme sekarang boleh jadi sudah angkat tangan, ya. Mereka sudah mengakui bahwa di zaman musibah wabah seperti ini mereka kembali kepada agama. Kadang kita lucu juga. Allah alam apakah itu video beneran atau diedit gitu ya. Presiden Amerika itu diruqyah kan gitu ya. Didoa-doain pakai Al-Quran gitu ya. Padahal kan dia tidak Muslim, kan orang yang beriman gitu ya. Atau ada video-video di Wuhan, di asal wabah ini bermula gitu ya. Atau video-video di Jerman, azan sudah mulai berkumandang, sebelumnya nggak boleh azan. Itu azan itu praktek agama yang privat, yang tidak boleh keluar, tidak boleh ke publik. Tapi hari-hari ini di dunia barat, ya, yang sebelumnya menentang syiar-syiar ajaran Islam, hari ini dibolehkan, bahkan malah dianjurkan baca Al-Quran, gitu ya, pakai pengeras suara, azan, melaksanakan sholat, diekspos oleh media. Ini luar biasa. Jadi sekularisme itu sebenarnya
sekarang ini runtuh sebenarnya. Sebenarnya itu hanya kebohongan. Nah itu yang inspirasi yang keenam. Inspirasi yang ketujuh dari prinsip yang pertama ini. Nah tadi sekularisme. Yang kedua juga ada istilah ilmaniyun, yaitu orientalis. Orang orientalis itu mereka mempelajari Islam, tetapi bukan untuk memperlihatkan kesempurnaan Islam. Ya. Orang orientalis itu mempelajari Islam, menghafal Al-Quran, tujuannya adalah untuk mencari titik lemahnya. Tapi kebanyakan ya mereka menemukan hidayah. Justru ketika mereka mencari celah kekurangan Islam, justru mereka menemukan kesempurnaannya, akhirnya mereka masuk Islam. Jadi memang ada upaya-upaya orang orientalis di Indonesia juga dulu pernah di zaman penjajahan, ya, Sunan Gurgunya yang menyamar menjadi nama Abdul Ghafur, ya. Mereka ya sama kampanyenya seperti itu, bahwa dalam Islam itu agama saja, tidak mengurus dunia, tidak mengurus negara. Islam itu kata orang orientalis ya hanya kenabian, nggak ngurus pemerintahan. Ya Islam itu hanya takut tempat-tempat ibadah di pojok-pojok tempat ibadah, tidak mengurusi pidana. Mereka isunya juga yang dihembuskan Islam itu untuk lingkungan tertentu, untuk orang Arab saja, gitu ya. Dan untuk zaman tertentu saja. Nah itu sering sampai sekarang masih kita dengar istilah itu. Ya itu kan budaya Arab, gitu kan. Itu kan tradisi Arab, beda dengan tradisi kita. Makanya sampai ada muncul Nusantara itu. Nah, itu sebenarnya ajaran ilmaniyun orientalis. Yang mereka mengotak-kotak Islam secara parsial. Nah, prinsip yang pertama itu membantah itu semuanya. Hakikat Islam adalah satu kesatuan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Surat Al-An'am ayat 163. Kembali Sayyid Qutb rahimahullah menjelaskan dalam tafsir Al-Dilal, ya, bahwa ayat ini itu menjelaskan, mencakup seluruh kehidupan manusia, semuanya. Ya. Qul, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah sunnahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu saya diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan saya termasuk orang pertama yang muslim. Jadi Sayyid Qutb rahimahullah menjelaskan di sini, Islam itu berarti adalah sholat, i'tikaf, tapi juga Islam itu mengatur kehidupan, bahkan mengatur kematian. Islam itu mengatur ritual-ritual ibadah, tetapi juga sangat realistik, ya, peduli dengan lingkungan. Ya, Islam kamilun, Islam yang sempurna, bahkan Rabbil Alamin, ya,
Billahi Rabbil Alamin. Sehingga sholatku, ibadah sunnahku, hidup dan matiku untuk Tuhan semesta alam. Nah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, ini juga menjadi inspirasi tersendiri, kata Sayyid Qutb rahimahullah, Tuhan semesta alam. Jadi semesta alam, umat Islam juga mengurus semesta alam, tidak hanya di tempat-tempat ibadah, tidak hanya ritual-ritual akhlak ya, tetapi juga mengatur seluruh alam. Bagaimana Islam itu juga eksplorasi sumber daya alam, tapi tidak boleh merusaknya. Karena itu semuanya diciptakan untuk manusia sebanyak mungkin kemanfaatan untuk manusia, kemajuan untuk manusia. Makanya dalam prinsip pertama disebutkan bahwa tarwatun wa madatun wa kasbun wa zinat, gitu ya. Bahwa Islam itu ya mengajarkan umatnya untuk mengeksplorasi sumber daya alam, memanfaatkannya, ya, yang ada di perut bumi, yang ada di atas bumi, yang ada di lautan, dieksplorasi untuk sebesar-besar manfaat manusia dan juga untuk lingkungannya. Tidak boleh ada kerusakan. Tuhan semesta alam, Rabbil Alamin. Itu dari surat Al-An'am ayat 163, bahwa Islam kita adalah Islam yang sempurna. Ini inspirasi dari prinsip yang pertama. Semoga bermanfaat ya. Yang terakhir, upaya sekularisme, orientalisme memisahkan agama dengan dunia, agama dengan negara, agama dengan urusan kehidupan manusia itu tidak dibenarkan. Berdasarkan ayat suci Al-Quran juga, surat Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuraduna ila asyaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kalian mengimani sebagian isi kitab Al-Quran, wa takfuruna bi ba'd, dan kalian mengingkari sebagiannya? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Kalau ada yang memahami Islam secara sektoral, kalau ada yang mempraktikkan Islam hanya sepotong-potong, bahasanya apa? Khizyun fil hayatid dunya, kehinaan dalam kehidupan dunia. Boleh jadi umat Islam sekarang ini itu terperosok, lemah, pecah belah, ya, tidak dihargai oleh lainnya. Boleh jadi di kalangan umat Islam sendiri pemahamannya masih sektoral, pemahamannya belum utuh satu kesatuan, masih menjadi korban dari musuh-musuh yang dalam mukadimah buku ini memang sudah disampaikan. Jadi umat Islam sekarang ini masih mewarisi kemunduran umat Islam di awal di masa pemerintahan ketika itu, dan mewarisi penjajahan Eropa, dunia Islam di kafeng-kafeng sampai sekarang ini, ya. Makanya memang perlu ada penulisan sejarah ulang, ya. Pemahaman umat Islam, dan diantaranya hadirnya para mujaddid pembaharu itu fungsinya adalah untuk menjelaskan kepada umat Islam yang sempurna, yang satu kesatuan. Jadi di dunia mendapatkan kehinaan, wa yaumal qiyamati, demikian juga di hari kiamat mendapatkan kehinaan karena memahami dan mempraktikkan Islam secara parsial. Yuraduna ila asyaddil 'adzab, bahkan di akhirat nanti akan dilemparkan kepada siksa yang pedih. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun, Allah sekali-kali tidak akan lupa
atas apa yang kalian kerjakan. Nah, Rasulullah itu menolak orang yang menerima Islam, ritual, tetapi tidak mau menerima zakat. Bahkan di masa Abu Bakar, beliau tegas. Beliau memerangi orang yang tidak mau berzakat. Tidak boleh orang memisahkan perintah sholat dan zakat. Dua-duanya adalah satu kesatuan. Sholat itu hubungan ritual dengan Allah, zakat itu hubungan sosial kemasyarakatan. Dua-duanya harus dijalankan. Makanya tegas. Padahal saat itu sahabat Umar sempat tidak mendukung upaya Khalifah Abu Bakar memerangi umat Islam yang menolak zakat. Tapi dengan ketegasan Abu Bakar, apakah saya akan membiarkan orang yang membedakan perintah wajibnya sholat dengan perintah wajibnya zakat? Tidak. Kalau mereka di zaman Rasulullah mengeluarkan zakat, di masa saya pun harus mengeluarkan zakat. Demikianlah ketegasan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat di masa khalifahan. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam adalah kesatuan. Kita tidak boleh memilih sesuai dengan selera kita, sesuai dengan hawa nafsu kita, dan meninggalkan yang lain. Tadi sudah disebutkan ayat-ayatnya. Kutiba alaikumul siyam. Kalau perintah puasa kita jalankan, tapi giliran kutiba alaikumul qital, berperang kita tinggalkan tidak. Kutiba alaikumul qisas, kewajiban sekalian hukum pidana kita tinggalkan tidak. Semuanya adalah satu kesatuan. Justru ketika kita jalankan semuanya, itu akan terjadi keseimbangan kehidupan, akan terjadi eksistensi dan keamanan, kesejahteraan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini luar biasa inspirasi dari prinsip yang pertama. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol, kita cukupkan pada pertemuan yang pertama ini sampai di sini. Aku boleh bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.